Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi mengenai mengelola pengetahuan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Kami kelompok 10 yang beranggotakan: yang pertama, saya Kafiratul Ilmi NIM 1952114. Yang kedua, Alfa Dwi Aryani NIM 1952130. Pertama-tama kami akan menjelaskan materi tentang mengelola pengetahuan. Materi yang pertama, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ialah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Yang kedua, dimensi pengetahuan yang penting. Dimensi pengetahuan yang penting yaitu dibagi menjadi 4. Pertama, pengetahuan adalah aset perusahaan. Pengetahuan adalah aset yang tidak berwujud. Perubahan data menjadi pengetahuan dan informasi yang berguna memerlukan penggunaan sumber daya operasional. Kedua, pengetahuan ada dalam berbagai bentuk. Pengetahuan dapat bersifat tersirat, namun juga dapat bersifat eksplisit. Pengetahuan meliputi cara melakukan sesuatu, keterampilan, dan keahlian. Ketiga, pengetahuan memiliki lokasi. Pengetahuan adalah peristiwa kognitif yang melibatkan model dan pemetaan pikiran orang. Pengetahuan memiliki basis sosial dan individual. 4. Pengetahuan bersifat situasional. Pengetahuan bersifat kondisional, mengetahui kapan saat menerapkan suatu prosedur sama pentingnya dengan mengetahui prosedur itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, rantai nilai manajemen pengetahuan. Rantai nilai manajemen pengetahuan sebagai berikut. Pertama, pemerolehan manajemen. Pemerolehan manajemen organisasi memperoleh pengetahuan melalui beberapa cara, tergantung pada jenis pengetahuan yang dicarinya. Sistem manajemen pengetahuan yang pertama, mencoba membangun pusat data yang berisi dokumen laporan, presentasi, dan praktik-praktik terbaik. Kedua, penyampaian pengetahuan. Penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan proses pembuatan basis data. Ketiga, penyebaran pengetahuan. Disinilah program pelatihan, jaringan informal, dan pengalaman manajemen yang dibagikan dapat membantu para manajer agar tetap dapat memfokuskan perhatian mereka dalam informasi dan pengetahuan yang penting. 4. Penerapan pengetahuan. Agar investasi yang ditanamkan tidak terbuang sia-sia, pengetahuan organisasi harus menjadi sistem yang mendukung keputusan. 5. Membangun modal organisasi dan modal manajemen, kolaborasi, komunitas praktik, dan lingkungan perkantoran. Komunitas praktik adalah jaringan umum informal yang terdiri atas para profesional dan karyawan, baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan minat dan kegiatan yang sama. Yang ketiga, tab sistem manajemen pengetahuan. Pertama, sistem manajemen pengetahuan perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan perusahaan adalah sistem serbaguna yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan dan menerapkan pengetahuan dan muatan digital. 2. Sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lain yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. 3. Manajemen pengetahuan juga meliputi berbagai kelompok teknis cerdas seperti penggalian data, sistem canggih yang bersifat jaringan, saraf, logika fusi, algoritma kinetik, dan agen intelijen. Selanjutnya materi sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan meliputi: pertama, konten sistem manajemen bagi perusahaan. Terdapat sistem pengetahuan terstruktur,
sistem pengetahuan semi terstruktur. Sistem pengetahuan struktur yaitu untuk mengatur pengetahuan terstruktur dalam bentuk teks terstruktur dan laporan atau presentasi di memori komputer agar dapat diakses oleh seluruh perusahaan. Sistem pengetahuan semi terstruktur yaitu seluruh informasi digital dalam suatu perusahaan yang tidak terdapat dalam dokumen atau laporan formal. Informasi semi terstruktur adalah seluruh informasi digital dalam suatu perusahaan yang tidak terdapat dalam dokumen atau laporan formal. 2. Jaringan sistem pengetahuan. Sistem ini menyediakan suatu direktori online mengenai keberadaan pakar dalam bidang pengetahuan dan menggunakan teknologi komunikasi untuk memudahkan karyawan menemukan pakar yang tepat. 3. Kolaborasi dan alat bantu sosial serta manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran adalah aplikasi perangkat lunak yang menyediakan alat bantu untuk manajemen, pengiriman, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran pada pelatihan karyawan. Materi selanjutnya yaitu sistem pengetahuan kerja. Di sini terdapat 3 poin dalam sistem pengetahuan kerja. Yang pertama, pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Di sini dijelaskan mengenai pekerja pengetahuan meliputi peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang bertujuan menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Yang kedua, persyaratan sistem kerja pengetahuan. Kebanyakan pekerja pengetahuan di sini mengandalkan sistem perkantoran yang mana seperti pengolahan kata, voicemail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di kantor. Yang terakhir yaitu contoh sistem kerja pengetahuan. Penerapan kerja pengetahuan yang utama meliputi sistem-sistem realistis virtual untuk simulasi dan pemodelan, serta sentra kerja keuangan desain berbantuan komputer atau computer aided design atau yang disebut dengan CAD, dapat mengotomatisasi penciptaan dan revisi desain menggunakan komputer dan perangkat lunak grafis yang canggih. Selanjutnya yaitu teknik kecerdasan. Teknik kecerdasan didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan yang terdiri atas sistem berbasis komputer yang berupaya untuk menandingi perilaku manusia. Terdapat beberapa poin dalam teknik kecerdasan yaitu mengambil pengetahuan atau sistem ahli. Di sini, sistem ahli merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Di dalam sistem ahli terdapat contoh sistem ahli yang berhasil, yaitu sistem ahli yang menyediakan pebisnis dengan serangkaian manfaat meliputi pengambilan keputusan yang lebih baik, pengurangan kesalahan, penurunan biaya, mengurangi waktu pelatihan, dan tingkat kualitas serta pelayanan yang lebih tinggi. Poin selanjutnya yaitu kecerdasan organisasional, yang di dalamnya terdapat penalaran tugas utama. Sistem ahli adalah menangkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar, namun organisasi juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif yang telah dikembangkan selama beberapa tahun. Selanjutnya yaitu poin sistem logika fuzzy logik. Fungsi ini merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat mempresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Kemudian poin pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin merupakan suatu kajian mengenai bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman secara eksplisit. Selanjutnya yaitu agen intelijen. Di dalam agen intelijen ini, teknologi dapat membantu para pebisnis menjelajahi data yang besar untuk menemukan dan mengambil tindakan informasi yang dianggap penting. Agen intelijen sendiri yaitu program peranti lunak yang bekerja tanpa intervensi secara langsung dan dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi seorang pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak.
Poin terakhir dalam teknik kecerdasan yaitu sistem alhibrida. Di sini dijelaskan mengenai algoritma genetika, logika fuzzi, jaringan neural, dan sistem ahli dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dari fitur teknologi yang terbaik. Pengambilan keputusan dan sistem informasi meliputi 1. Nilai bisnis pengambilan keputusan yang lebih baik. Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah keputusan penting di mana investasi sistem baru dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kedua, tab keputusan. Keputusan diklasifikasikan menjadi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Keputusan terstruktur yaitu sifat berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Ketiga, proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan banyak langkah. Ada 4 tahapan dalam pengambilan keputusan. Pertama, kecerdasan yang terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi, di mana dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Implementasi merupakan tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik solusi tersebut. Keempat, manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi tidak dapat membantu semua peran manajerial, dan dalam peran manajerial di mana sistem informasi dapat membantu mengambil keputusan investasi dalam teknologi informasi yang tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Nah, ada 3 alasan utama pengambilan keputusan, yaitu kualitas informasi, penyaringan manajemen, dan budaya organisasi. Kelima, pengambilan keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi. Apa yang membuat pengambilan keputusan berkecepatan tinggi? Otomatis ini mungkin adalah algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan, basis data yang sangat besar, prosesor berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tugas tersebut. Intelijen bisnis di dalam perusahaan. Terdapat 4 poin dalam materi ini. Yang pertama, yaitu maksud dari intelijen bisnis. Intelijen bisnis merupakan istilah yang digunakan oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak, serta konsultan teknologi informasi untuk mendeskripsikan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis termasuk data besar. Yang kedua, yaitu lingkungan intelijen bisnis. Di dalam lingkungan ini terdapat 6 elemen, yaitu data dari lingkungan bisnis, infrastruktur intelijen bisnis, seperangkat alat bantu analisis bisnis, pengguna dan metode manajerial, kemudian platform pengiriman SIM DSS ESS, dan yang terakhir antarmuka pengguna. Poin yang ketiga yaitu intelijen bisnis dan kapabilitas analitis. Ada 6 fungsi analitik yang diberikan sistem untuk mencapai tujuan, yaitu yang pertama laporan produksi, yang kedua laporan parameter, yang ketiga dashboard, yang keempat pembuatan query atau search, yang kelima dry run, yang keenam perkiraan skenario. Lalu, model siapa saja yang menggunakan intelijen bisnis dan analisis bisnis? Mereka merupakan laporan produksi analitis, prediktif, analitis data besar, visualisasi data, visual analitis, dan sistem informasi geografis. Poin terakhir yaitu strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas
terdapat dua strategi yang berbeda untuk mengadopsi kemampuan untuk organisasi. Yang pertama, membawa resiko bahwa satu vendor menyediakan total solusi perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan yang membuat perusahaan bergantung pada kekuatan harga. Yang kedua, menawarkan fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar, namun dengan potensi-potensi kesulitan mengintegrasikan perangkat lunak ke platform perangkat keras serta perangkat lunak lainnya. Materi yang terakhir yaitu Constituent Intelligent Business. Constituent Intelligent Business terdapat banyak konstituen yang berbeda yang membentuk perusahaan bisnis modern. Dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah di sini umumnya dituntut untuk memantau kinerja aspek utama bisnis, mulai dari downtime, mesin di lantai pabrik, hingga penjualan harian atau bahkan per jam di toko makanan waralaba. Untuk dukungan keputusan bagi manajemen senior sendiri, terdapat informasi penting yang dibutuhkan untuk memahami metodologi utama, yaitu oleh eksekusi perusahaan. Balance scorecard adalah kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis perusahaan dengan memusatkan perhatian pada hasil terukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan. 4 dimensi tersebut yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Poin yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan kelompok atau biasanya disebut GDSS. Sistem ini merupakan sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terukur oleh kelompok pengambilan keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok. GDSS merupakan para pengambil keputusan bertemu bersama-sama untuk mencapai keputusan secara lebih efisien dan terutama bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas rapat. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai materi mengelola pengetahuan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.